Nah kan nggak bisa gue setengah-setengah menjadi ayah, misalnya menjadi orang tua buat anak-anak gue setengah-setengah jadi orang tua buat anak-anak ideologis gue, which is itu kalian, setengah-setengah gue jadi pengusaha kan nggak bisa, semuanya 100% dong. Paham di sini? Nah jadi multitasking adalah sebuah kemampuan di mana dalam satu waktu lo bisa melakukan banyak hal secara 100%. Itu dulu. Oke. Berarti maksudnya saya mau garis bawahi kata-kata dalam satu waktu, Bi. Jadi Ya. biar nggak salah paham. Kan benar nggak, Bi, bahwa yang dimaksud dengan multitasking itu mengerjakan kemampuan mengerjakan banyak tugas dalam momen bersamaan dengan masing-masing 100%. Maksudnya bukan kemudian misal nih kerja dari jam 8 ke jam 9 hari Rabu banyak yang dikerjain. Bukan gitu kan, Bi? Bukan. Maksudnya dari jam 8 ke jam 9 ngerjain apa? Jam 9 ke jam 10 ngerjain apa? 10 ke 11 ngerjain apa? Gitu kan? Banyak hal kayak modenya itu di switch gitu. Kayak misalkan kalau saya habis subuh sampai dengan jam 6 itu jadi pimpinan Pondok CEO, ngisi kajian MBA 100%. Terus habis itu sampai kemudian anak-anak berangkat sekolah jadi ayah buat DJ Hero. Gitu kan ya? 100%. Terus habis itu kerja jadi CEO Masjid Muslim Bilioner. 100%. Begitu ya maksudnya, Bi? Iya dan enggak. bukan enggak. Oh. Tambahan gitu. Oke, iya dong. Ada saat-saat di mana lo harus berbarengan juga. Oke. Tapi bukan berarti lo sekali SMS, lo WhatsApp dalam waktu 5 menit lo harus ke orang tua kandung, ke orang tua ideologis, ke anak buah, enggak gitu juga ya. Oh Jadi, ya, oke. ini Ya, dalam rentang waktu, betul. betul. Ya kayak misalnya Abi deh. Abi ketika ke LCMB ini gitu. Ya Abi mungkin di saat ini sedang lebih banyak porsinya ya secara waktu menjadi Abi ideologis antum kan gitu. Secara waktu. Tapi secara capacity, secara heart, kehadiran Abi 100%. Betul gak? Terus ada saat di mana Abi di belakang lagi LCMB juga, Abi curi-curi waktu untuk Abi kontak tim bisnis Abi. Untuk misalnya kemarin Abi posting tentang video pembelajaran gitu. Intinya Abi juga tetap mengedukasi tim inti Abi, katakan begitu. Nah itu kan 100%. Ya di saat tadi malam sambil nunggu kalian jurit malam, ada waktu senggang, Abi balesin WA begitu. Di waktu-waktu yang ada. Untuk tim bisnis Abi tetap 100% juga, paham? Walaupun Abi sedang di LCMB. Saya dipahami di situ. Gitu. Jadi dalam satu rentang waktu tertentu, lu punya banyak peran tadi, punya banyak punya banyak hats, punya banyak topi. Oke. Ya. Berarti maksudnya tuh kayak tadi misal ya kalau konteksnya gue misalkan apa kan kadang lagi Abi ngejelasin saya ngecek handphone. Karena kan Buya Kardi lagi di Purwakarta segala macam gitu kan. Mungkin ada dia minta pendapat. Itu kan berarti di saat yang sama saya berperan sebagai ayah ideologis di LCMB, tapi di saat yang sama saya berperan sebagai pimpinan Pondok CEO yang harus memberikan respon dan membuat keputusan. Ya. Dan semuanya harus 100% itu kan maksudnya? Betul. Oke. Artinya ketika saya buka handphone, merespon Buya Kardi, itu nggak bisa juga setengah-setengah. Ya harus serius. Langsung dibaca, makanya kemampuan tadi ya, kemampuan membaca dengan cepat, tapi paham, langsung ketemu konteksnya, terus membuat keputusan, membuat keputusan dengan cepat, di saat itu, nah itu yang dimaksud dengan multitasking. Artinya, nggak ada alasan untuk nggak kebagi waktu. At the end, ketika kita punya multitasking, gitu maksudnya. Itu satu, yang kedua, yang menarik lagi, lo harus bisa men-switch, Switch. mentalitas lu, mentality lu. Karena misal gini, misalnya Ayah Beben tadi Purwakarta lagi ada masalah misalnya. Ya. Iya kan? Dilaporin sama Buya Kardi masalah. Terus udah kan bete itu sebenarnya secara manusiawinya kan. Dengar berita yang nggak bagus lah begitu. Terus ketika ayah switch lagi ke perannya sebagai ayah ideologis untuk ngajarin hal ini,
itu nggak bisa pakai topinya Oh, si oke. pimpinan. Lo harus langsung ganti topi. Nah itu kemampuan lo merubah mentalitas lo, switch psikologi lo untuk siap menjadi ya peran apa yang sedang dituntut. Gitu. Jadi emosinya juga ikut berubah. Ikut berubah. Nggak bisa kemudian saya bawa-bawa jadi bete tiba-tiba. Betul. Mau bawa ini nih, ya terserah bapak lah jelasin. Capek. Lagi bete ini gue Purwakarta misalnya. Iya, kebawa kemudian lagi bete ini Purwakarta barusan baca WA. Itu nggak profesional. Itu nggak profesional. Oke. Artinya ketika kemudian beres WA-an sama Buya Kardi, di switch topinya, Switch lagi. arti switch topi itu berikut dengan emosinya. Ya. Emosi bete-nya ditinggalin, balik ke sini emosi excited, semangat. Wah, gitu ya. Ya. Jadi apa tadi satu? Melakukan Kemampuan 100% di momen Oke. yang bersamaan. Yang kedua tadi poinnya adalah lo juga harus bisa men-switch mentalitas lo sesuai dengan perannya. Ya. Yang ketiga, lo harus punya ilmunya memang untuk menjalani peran tersebut supaya 100%. Makanya lagi-lagi belajar, lagi-lagi baca. Dalam konteks misalnya ini tips parenting ya, tips lo berhubungan nanti sama istri lo, suami lo. Abi sama Umi itu gini. Ketika Umi mau negur Abi, ketika Abi mau menyampaikan sesuatu yang berat ke Umi, pokoknya gitulah. Itu tuh kita sepakat dulu. Oke, misalnya Umi lagi pengen curhat, pengen menyampaikan sesuatu. Oke, ini Abi sebagai teman, sebagai partner, sebagai sahabat, sebagai coach. Karena ada saat-saat di mana Umi coba pengen cerita aja. Oke, Abi dengerin doang ya gitu. Jangan sampai Umi lagi cerita, lagi pengen didengar, tapi jadi bagusnya begini nih Mi, gue ngajarin gitu. Karena DNA coaching gue jalan, itu malah akhirnya ribut. Sebaliknya, Mi, Abi pengen nyampaikan keluh kesah Abi misalnya gitu. Umi dah dengerin aja, nggak usah dibantah misalnya gitu. Umi sekarang sebagai sahabat yang mendengar. Udah, sahabat kan mendengar dan mendukung gitu aja kan. Beda kalau sebagai partner bisnis. Kalau lagi partner ya Abi sama Ayah Beben sama Umi kalau syuro berantem ya berantem kita. Karena kita tahu peran kita lagi sebagai memang lagi men-challenge ide itu gitu. Tapi setelah itu ya makin berantem. Setelah itu ya udah karena kita tahu Garuk-garukan. ya saatnya di mana dia adalah adik gue, saatnya di mana paham gitu ya. Ya jadi lo harus punya ilmunya juga. Karena kalau nggak punya ilmunya, lo akan hebat mungkin sebagai lo tadi divisi multimedia misalnya. Tapi lo bodoh sebagai anak kandung nyokap bokap lo. Lo lack of birrul walidain, lo kurang birrul walidainnya. Kan lo berarti nggak punya ilmunya untuk memuliakan orang tua lo gitu. Paham ya? Jadi menjadi pandai ini, berilmu ini memang itu ya PR banget di kita. Makanya kan yang kedua ilman nafian kan. Salimun akidah dulu dong, ya enggak? Tauhid dulu. Tanpa akidah ilmu jadi sampah gitu. Tapi yang kedua setelah akidah ilmu kita ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Makanya lu harus semangat belajar. Gitu. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari apa yang akan mereka jalani di Pondok CEO itu dengan semua kurikulumnya, itu sejatinya menjadi laboratorium juga untuk mereka untuk melatih otot multitaskingnya ya, Bi. Ya. Karena ketika mereka misal, anggaplah dari jam 8 sampai jam 9 pagi, itu mereka jadi mahasantri kan sejatinya, Ya. KBM. Betul ya? Terus dari jam 9 sampai jam 5 sore, itu mereka jadi on duty kan. Jadi staff, jadi karyawan gitu, jadi orang yang kantoran ibarat katakan. Itu kan beda lagi kan Ya, gitu. betul. Iya kan? Nanti di saat yang lain ya mereka bisa jadi adean di asrama. Terus mungkin jadi ketua PIC piket di jam 5 sorenya. Macam-macam gitu. Jadi ketua angkatan. Jadi anak untuk orang tuanya. Jadi anak untuk kita, misalnya begitu ya, Bi. Betul. Oke. Cukup jelas kayaknya. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bi, gimana caranya? Nah, coba. Itu udah angkat tangan dia. Gimana, Vin? Demak ya? Ya. Membutuhkan kayak latihan gitu. Maksudnya Abi
Menjalani itu pertamanya gimana? Oh. Awal-awal Abi menjalani multitasking dari kapan dan itu bagaimana caranya? Yang pertama memang harus sadar peran dulu. Kalau lo nggak sadar peran lo apa, lo nggak akan mempelajari bagaimana melakoni peran tersebut dengan yang terbaik. Jadi harus sadar peran dulu. Oh, gue nih juga ayah selain gue sebagai pengasuh MB. Gue juga sebagai pengusaha MB, pengusaha di KAT selain gue pengasuh MB. Tapi gue juga sebagai ayah yang ingin dibanggakan oleh anak-anak gue. Nah itu sadar peran. Jadi lu nggak cuman menjadi kehidupan, ya udahlah gue punya anak, ya udahlah gue jadi bini, ya udahlah gue jadi suami. Enggak, lo sadar peran dulu. Oke. Yang kedua, ketika lo sudah sadar peran, lo jadi tahu dong, kayak tadi kan, gue pengen menjadi ayah, pengen jadi abi yang dibanggakan, yang anak gue tuh senang banget punya abi kayak gue, misalnya gitu. Nah itu kan punya clear goals, paham nggak? Gue punya goals. Nah artinya oke, berarti kan nggak langsung jago juga gue jadi ayah kan. Semua gue juga melatih fase belajarnya. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pengasuh, sebagai pengusaha, banyak gagalnya di awal. Tapi karena gue tahu sadar peran, gue jadi tahu apa yang harus gue pelajari. Paham di sini? Oke? Nah, setelah Abi tahu apa yang harus Abi pelajari, Abi praktekkan, Abi take action. Banyak salah? Banyak. Banyak berantem sama Umi? Awalnya ya banyak. Sama Ayah Beben, sama tim bisnis Abi, ya apapun itu. Banyak kegagalan-kegagalan. Tapi begitu sudah mulai paham, sudah mulai expert gitu kan, enak. Gitu, Vin. Jadi tetap belajar, praktek. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Iya, Kof. Heeh. Mengerti pada. Oke. Ya. Oke. Oke. Dengar ya? Ya. Ya, kan sebenarnya faktanya begini. Faktanya ketika misalnya apa ya? Misalnya gue lagi Zoom. Ya, terus masa gue Zoomnya lagi meeting, terus gue sambil ngajar meme. Kan nggak mungkin gue secara berbarengan, paham nggak? Ya, kalau lagi Zoom, kata gue lagi edukasi Kangen Water. Terus gue sambil meme, kan nggak mungkin. Oke ya, jadi pasti akan ada hal-hal, nanti ada bahasan delegasi, mana yang harus kita delegasikan. Tapi yang kita maksud adalah kita sadar peran ini tadi. Oke, kita luangkan waktu untuk tadi gue Zoom untuk bisnis. Oke, terus ternyata misalnya ada genting. Kadang juga tuh Beben nelfon gue penting. Biasanya kalau nggak penting dia nggak nelfon. Gue udah tahu. Kalau Beben nelfon ada yang penting nih. Gue akan izin. Guys, sebentar. Atau kadang Abi lagi Zoom, terus anak-anak Abi mau pergi sekolah misalnya, atau apapun itu minta izin. Gue izin dulu sama audiens gue di Zoom. Bapak Ibu, sebentar ya. Ini anak gue mau pamitan, misalnya begitu. Jadi pahami gak? Nah, disitulah gue peluk bener-bener dia, say goodbye, doain Abi ya. Nah, Abi 100% jadi dia. Balik lagi ke Zoom meeting lagi. Gitu. Nah, yang jadi salah itu adalah ketika lo begini, terus dia kayak merasa diacuhkan begitu kan. Atau gue begini, terus anak gue merasa, oh jadi lebih penting anak biologis Abi daripada kami anak biologis. Misalnya begitu. Nah itu akhirnya jadi berantem tuh, jadi nggak seimbang. Ya, jadi harus konfirmasi begitu. Karena tetap ketika antum melakukan sesuatu, ya istilah kata kita harus fokus kan. Tadi bahasanya isunya kan fokus. Ya fokus. Tapi sebagai anak MB, gue pengen lu bisa multifokus. Ya, karena lu punya banyak peran. Ada orang tua lu yang lagi sakit di kampung misalnya, tapi lu juga punya targetan untuk ngejar raihan sebagai CS misalnya, donasi. Kan lu nggak bisa, Umi nanti aja dulu, Bunda, Ayah, ya apa namanya lu manggil nyokap lu apa sih, Mamah gitu, Ibu,
nanti ya lagi sibuk. Kan nggak gitu juga, nggak bisa lo beda-bedakan gitu. Jadi paham ya? Di satu waktu karena lo mainkan banyak peran, yang lo harus bisa memainkan itu dengan 100% semuanya. Jawab kok. Ya, apanya? Bagi-bagi fokus. Bagi-bagi fokus. Nah, Oke. Anggaplah contohnya tadi gue lagi nge-zoom terus adik gue datang gitu ya. Biar kebayang spesifik ya. Lu ada spesifik contohnya nggak? ada contoh nggak di kasusnya kamu misalkan, yang kebayang di kamu, yang kamu alamin gitu? Ada contoh? Ya, ya, ya. Menerima ziyadah. Ziyadah. Lo nerima ziyadah nih. Oke. Ya. Betul. Nah itu tadi, kita belajar dari CS-nya BCA atau bahkan satpamnya BCA. Satpamnya BCA itu, kalau lo datang ke BCA, dia selain menjadi petugas keamanan, dia di CS-nya juga. Satpam lo. Dia punya skill CS yang bisa dia handle sebagai CS, nggak harus si gue sebagai customer duduk ke meja CS-nya. Sebegitunya satpam di BCA. Kebayangkan Bang Amin bisa ngurusin CS, cakep. Nah, Gua kepala gua Ami. Bang Amin kan namanya? Iya. Iya. Nah, kan sebagai si satpam tadi, security, dia harus pindah-pindah peran kan? Betul nggak? Oke. Termasuk juga CS. Gua lagi di depan CS. Terus ada sesama CS yang kayak mau minta gunting kayak mau minta akses kode kayak, coba perhatikan. Dia kan minta izin ke gua. Minta izin, minta apa? Minta konfirmasi, minta apa? Maaf ya Pak, izin saya menjawab teman saya terlebih dahulu. Oh iya, mangga. Dia baru ngomong. Shwe. Dia bagi thank you. Maaf Pak, dia minta maaf lagi ke gua. Oke. Jadi tadi Bapak keperluannya apa? Dibantu lagi. 100% ke gue merasa nggak diacuhkan, 100% ke temennya, atau bawahannya minta akses apa, 100% juga kan. Akhirnya semua jalan. Nah, artinya apa? Satu, konfirmasi. Dua, selalu minta konfirmasi. Yang kedua, ini untuk melatihnya ya. Tadi kan konsepnya topi, betul nggak? Oke, berarti kan Kof nerima sebagai murabbi gitu ya, sebagai murabbi mutarabbi antun terima setoran kan begitu. Ziyadah gitu ya ceritanya. Terus ada yang nanya kan begitu. Itu sebagai yang nanya mungkin adik kandung antum katakan begitu. Ya udah, secara apa namanya tadi konfirmasi, terus yang kedua lu mengkonfirmasi lagi diri lu. Mengunci itu gampangnya. Oke, gue sekarang pakai topi sebagai murabbi. Oke, pas gue udah konfirmasi izin, oke sekarang gue pakai topi sebagai kakaknya adiknya Kof. Wow misalnya adiknya namanya Wow gitu kan. Ada Kof, ada Wow. Hah? Bener namanya adiknya Wow lagi ya jangan. Oh nggak punya adik, ini kan misal. Oke, gue sekarang balik lagi sebagai murabbi lagi. Cerak. Itu kayak lo lagi berlatih untuk ngunci. Oke, gue jadi satpam lagi, gue jadi CS lagi. Nah di awal tuh harus menyatakan diri lo sedang jadi apa sih ya? Gitu Kof? Kejawab? Alhamdulillah. Cukup? Oke, tadi Majri angkat tangan. Oh Majri. Umi nambahin. Oh. Nambahin tadi Kof. Nambahin jawaban Kof ya. Yang Umi tangkap itu ya, si multitasking itu yang tadi kan ini sudah berulang-ulang sebutkan ya. Ini tuh kayak kesadaran. Kita tuh harus melatih kesadaran bahwa kita tuh memiliki banyak peran. Kurang lebih itu cukup sampai di situ aja dulu, gitu ya. Kita sadar kita memiliki banyak peran. Nanti kemudian pada level selanjutnya pasti pertanyaannya kayak gimana caranya kita membagi-bagi fokus. Nah itu sudah mulai teknis. Ya, jadi multitasking itu ada unsur seni dan ada unsur teknis.
betul nanti akan ada penjelasan-penjelasan teknisnya, tapi lebih banyak kepada kayak unsur seninya gitu loh. Karena kan kayak apa ya, nggak bisa dibandingin kan kayak cara kau menghandle permasalahan dengan cara Salwa menghandle permasalahan gitu kan, pasti nanti akan berbeda. Jadi ini kayak seni banget lah gitu ya. Nah, jadi seni kehidupan masing-masing lah gitu ya. Kemudian tadi gimana sih teknisnya? Nah, nanti sebenarnya teknisnya itu bakal banyak dibahas di DNA-nya ayah. Ya, karena ingat ya, kita tuh multitasking itu sampai Lempar-lempar seumur aja hidup, dia. ya kan? Bagus ya. Kita nggak akan bisa lepas dari peran yang banyak seumur hidup. Kenapa ini dibahas? Karena banyak orang yang denial, nggak mau terima kalau dia tuh ternyata punya banyak peran loh. Gitu. Banyak orang-orang zaman sekarang tuh makin egois, gitu kan? Hanya pengen kayak peran yang dia suka aja, peran yang dia nggak suka dia nggak mau ambil, gitu loh. Nah, karena kalian adalah pondok CEO, kita tuh kadang-kadang nggak bisa milih, gitu loh. Peran-peran yang kita suka aja, peran-peran yang kita nggak suka kita nggak mau, nggak bisa. Karena itu dimasukkan ke dalam DNA. Biar sejak awal kalian benar-benar sadar bahwa iya, saya adalah hamba Allah yang berdakwah di MMB dengan peran yang banyak. Jadi kesadaran itu yang ingin ditumbuhkan, gitu ya. Mengenai teknisnya akan seni banget, gitu ya, seni banget. Jadi kan makin kalian menjadi manusia berkualitas, nanti makin seninya itu bagus lah gitu dalam membagi-bagi peran, dalam membagi-bagi fokus. Nah nanti teknisnya itu banyak dibahas di DNA-nya ayah kan, kayak misalnya nanti kalian tuh harus belajar bagaimana detail, bagaimana delegasi, pasti butuh pengorbanan karena kan tadi itu banyak peran kan akhirnya akan menjalani. Kemudian bagaimana tegas ketika harus bersikap tegas gitu kan, karena tadi kan pasti masing-masing peran itu ada yang meminta lebih, ada yang gitu bayang ya. Kemudian kalian mau nggak mau jadi multi thinker ya kan. Kemudian dalam skala yang lebih besar lagi, peran itu tidak bisa lagi digunakan hanya dengan 2 tangan. Akhirnya kalian harus membuat sistem gitu. Jadi kayak Abi dan Ayah berdiri di depan sekarang itu kan bagian dari multitaskingnya Abi dan Ayah. Tapi sudah mulai naik ke level yang lebih tinggi, yaitu pakai sistem akhirnya. Kebayang? Jadi di DNA ini cukuplah sampai kesadaran bahwa pondok CEO kalian sebagai penerus visi bismillah itu nggak bisa mengelak dari bahwa kita punya peran lebih dari 1. Kebayang ya? Oke. Tapi pertanyaan teknis kalian simpan dan kalian akan belajar dari hari ke hari, Kebayang ya? Oke, itu aja dari ini. Tepuk tangan. Sederhananya, pondok CEO. CEO itu apa sih? Direktur umum. CEO harus ngerti nggak keuangan? Ini kan urusannya CFO, Chief Financial Operation gitu. Dia harus tahu, harus bisa baca laporan keuangan. Itu AIBB bisa. Itu. Dia harus ngerti nggak CTO, Technical Officer-nya CTO. Dia harus ngerti nggak CMO, marketingnya. Dia harus ngerti nggak? Harus ngerti semua, itu kan perannya. Sama, ada kalau di kita ya Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah kan begitu. Baitul Ansor, nah, CEO, nah antum tuh sejak awal terlepas dari pro dan kontra. Karena kalau antum nanti googling, akan ada orang yang lo harus single fokus. Kalau nggak jadi apa-apa. Oke? Tapi kita ada juga nanti yang mazhabnya mazhab multifokus gitu. Multitasking. Ya, lagi-lagi tergantung apa yang sedang lo mau tuju. Tergantung apa yang sedang kita bangun bareng-bareng, betul nggak? Nah kalau MB nginsolnya multitasking. Karena peran kita banyak. Sip? Tepuk tangan. Biar nggak. Bungkus. Oke, mari kita bungkus DNA multitasking. Multitasking adalah kemampuan mengerjakan banyak tugas dalam momen bersamaan dengan masing-masing 100%. Begitu. Yang kedua, kemampuan untuk menggonta-ganti alias berganti
alias bergadai. Peran. Peran. Loh kok? Oh iya, siap. Mau ngantuk sekali Anda. Bukan, menikmati. Lantas, Lantas, piye carane? piye carane? Piye to Mas? Piye to, Mas? Piye to Mbak? Piye to, Mbak? Piye carane? Piye carane? Oke, yang pertama, Yang pertama, yang sing pasti harus diilmui. yang pasti harus diilmui. Kudu harus Harus ilmui. 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 Yang kedua, Yang kedua, lah ini sing penting iki loh. Oh, ini sebenarnya ini loh. apa itu? Apa itu? Sadar kowe. Sadar. Sadar apa toh? Sadar apa toh? Sadar peran. Sadar peran. Sadar apa? Sadar apa? Sadar peran. Sadar peran. Lah iki loh iki. Iki. Iki multitasking. Tepuk tangan. Itu dia. Ibu kan? Enggak, syuting juga kau hujan. Ya, itu dia DNA 7 DNA AB. Tepuk tangan buat AB Andeka. Siapa sekarang yang sudah mulai paham 7 DNA dari AB angkat tangan, katakan saya. Dan siapa yang sekarang makin excited untuk punya 7 DNA AB angkat tangan, tangan saya. Dan siapa yang siap menginstal ke dalam dirinya urat nadinya, urat sarafnya, dan juga darahnya, 7 DNA AB angkat tangan, katakan saya. Oke. Ya Allah. Tepuk tangan buat saya, Bele. Bu, catatannya mana, Bu? Catatannya? Kertas. Ayalah. Oh, di meja. Oh, no. Mak, gue juga nggak lihat catatan, jawab. Kau ini. Hah? Nggak ada. Ya wes. Antum pakai ini ya? Iya. Dingin. Ayah. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah buat Ayah Bebe Wahyudi. Oke, lanjut ya. Jadi berikutnya kita akan bahas Oh, ke Ustaz Hakim. kertasnya. Oh, kertasnya. Iya, ya. Oke, sekarang kita akan bahas DNA nomor berapa? Sampai ke 13 ya. Dan ini kita ekstrak dari seorang ayah Beben yang sungguh luar biasa. Kalau Kasro. Apa? Kalau Kasro. Kalau Kasro gimana? Kalau Doma? Nggak kelar-kelar kita ini. Oke, nah. Dan DNA itu lebih dalam dari sekedar ada di dalam darah lu gitu. It's in your blood. DNA itu deoksi gitu lah. Pokoknya itu terlalu teknis. Nukleus. Intinya DNA itu adalah kan gen. Paham nggak? Gen itu sudah terinstall. Kalau darah, mungkin kalau lo bekam, ganti itu darahnya. Lo fasdu, bisa hilang, katakan begitu. Tapi kok it's in your DNA, lo udah nguncinya di kromosom tubuh lo, ya sudah, lo akan menjadi seseorang seperti itu. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat dalam gitu. Ya. DNA Abi, gennya Abi, turunannya Abi, gitu. Gennya gen pendek memang. Gua makan besi tiang listrik sekalipun kagak tinggi-tinggi gua. Kenapa? Gen gua pendek. Paham ya? Kenapa sih lu ngeliatnya gitu banget? Lu pendek juga kita. Sama Abe. Sama ya. Minimal ada satu kemiripan kita. Yang penting ya. Mohon maaf. Sukacita. Nah, jadi bukan sekedar it's in your blood, tapi it's in your DNA. Makanya kita bicara gen, ya, genetics. Dan bicara genetics, itu kan bicara keturunan kan.
Genealogi itu keturunan. Jadi sebegitunya abi, ayah, umi menganggap kalian adalah keturunan abi. Keturunan ideologis itu, paham nggak? Makanya istilahnya DNA. Paham ya? Jadi filosofinya abi pengen antum tuh benar-benar paham. Benar-benar antum tuh ya lahir dari rahimnya MB gitu ya. Itu adalah sebuah kultivasi, sebuah cocok tanam ide, pemikiran dan seterusnya. Ya, lahirlah antum dengan 13 DNA tadi. Ya, jadi DNA bukan sembarang DNA, tapi benar-benar menciptakan keturunan ideologis yang bisa meneruskan visi peradaban ini. Siap? Siap. DNA ke-8, apa yaitu? Detail. Disclaimer berikutnya, tadi disclaimer yang pertama, disclaimer berikutnya gini. Bukan berarti ketika Abi punya 7 DNA utama, katakan DNA keunggulan Abi, bukan berarti ayah Beben nggak punya, paham ya? Sebaliknya, ketika saya kita bahas 8, bukan berarti Abi nggak punya. Jadi pahami? Ya. Ya sama, antum juga pasti punya keunggulan, punya kekurangan, ada DNA yang antum kuat gitu ya, ada yang ya ada sisi lemahnya antum gitu. Nah, di sini kan kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, punya DNA yang lebih baik, memperbaiki keturunan begitu kan. Kan suka ada istilah kan, pengen deh gue nikah sama opa-opa Korea misalnya begitu ya, supaya memperbaiki keturunan. Apa memperburuk tuh? Karena laki-laki pada nggak punya tulang belakang semua. El Nino. Oh El Nino. Sukanya opa-opa Korea. Oke? Cindo. Dia suka duitnya doang sih, Cindo atau enggak. Nah, kita lagi ngomongin apa ya? Perbaiki keturunan. Perbaiki keturunan. Bukan, disclaimer. Oh tadi Disclaimer. Ya, ada gen X, ada gen Y, lahirlah kalian kan begitu. Nah sama, ini ada gennya Abi, ada gennya ayah, kita kawinkan si gennya ini jadi 13 DNA, antum adalah anak-anak kami. Artinya kan harapan kami terjadi sebuah perbaikan keturunan, betul nggak? Sebagaimana kalau lo nikah sama bule, misalnya gua pendek, anak gua jadi tinggi kan begitu. Perbaikan keturunan tanda kutip begitu. Ya, nah sama. Jadi harapan kami ya lu semua tuh punya masa depan yang jauh lebih amazing daripada kami karena DNA-nya sudah lebih amazing. Paham di sini? Oke. So, kita bahas DNA detail. DNA apa? Detail. Oke. Apa yang Abi lihat dari seorang ayah bebek Wih, ngeri. tentang kedetailan ini? Ya. Abi itu sejatinya orang yang bisa disetting sangat detail juga sebenarnya. Cuman Abi lebih senang ketika Abi tidak pada state detail. Abi termasuk orang yang perfeksionis. Ketika Abi perfeksionis itu Abi artinya harus turunkan itu pada tataran detail. Tapi buat Abi itu melelahkan. Ya. Makanya Abi senang dengan hal yang general, yang tidak detail. Itu akhirnya Abi memilih untuk itu. Ya. Umi sama ayah Bebe ini punya kekuatan di detail. Abi itu kekuatannya lebih ke secara umum lah gitu, berpikir besar dan seterusnya. Nah, Ben, gue lihat tuh antum itu betah gitu, berdetail-detail ria. Bahkan sangat detail gitu ya. Which is itu sesuatu yang tidak mengenakan menurut gue. Tapi lu betah dan lu persisten di situ. Dan lu bahkan menjadikan itu sebagai branding lo bahwa lu adalah seorang pribadi yang detail. Itu gue lihat itu. Dan itu persisten. Ya. Gimana itu ceritanya awalnya lu bisa jadi orang yang sangat detail ini? Oke. Oh, pertanyaannya gimana cerita awal? Cerita awal. Okay. Ini belum bicara apa itu detail. Ya, oke. Tapi kalau dalam jawaban lu ternyata ada itunya, gue catat. Oke. Ya, cerita awalnya sehingga akhirnya terbentuk karakter detail itu kalau pertanyaan Abi tadi cerita awal, ini memang ada pengaruh didikan. Nah, ya sebagaimana kita mendidik mereka sekarang, Oke. ayah pun juga detail itu pengaruh didikan. Ya, jadi DNA detail ayah itu lahir dari DNA detailnya, turun dari DNA detailnya Atta. Oke. Ya, yang mana kemudian dididik oleh Atta, ayah, dengan DNA detail itu sehingga ayah akhirnya punya
DNA detail itu gitu. Dari didikan apa ya, pola pendidikan dan pengasuhan Atta gitu. Pola pendidikan sama pengasuhan Atta. Contoh ya, di hal-hal yang kemudian karena ayah tuh bertiga nggak punya anak perempuan, jadi pekerjaan-pekerjaan perempuan itu jatuh ke, makanya kalau ayah, Buya Kardi, Om Cein apalagi, itu canggih banget mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu, nyapu, cuci piring, ngepel segala macam gitu. Karena memang kami nggak punya adik perempuan, sehingga itu dikerjakan kami. Nah, dalam hal Atta, dalam hal kemudian mendidik ayah dalam mengerjakan tugas-tugas itu sangat detail. Contoh detailnya begini, ini selalu ada jadi cerita nih, Bi. Contoh kayak cuci piring gitu. Nah, ketika cuci piring, waktu itu kan piring kita tuh piring dari plastik gitu loh, Bi. Bukan Ya. dari kaleng, bukan dari kaca. Melamin. Iya, melamin. Nah, dan orang Batak, orang Sumatera itu kan masakannya suka santan, terus kalau sambalnya minyaknya, mah kayak kuah gitu kan. Akhirnya ketika nyuci tuh kalau nggak bener-bener detail nyucinya, minyaknya hilang. Minyaknya masih tinggal di situ. Nah, Atta tuh ketika ayah sudah selesai cuci piring, monitoring atau controlling yang dilakukan oleh Atta, nah tuh udah poak Atta tuh. Iya kan? Itu diambil tuh piring, ya kan? Diambil tuh piring, set gitu, diambil, diginiin tuh kayak iklan itu, sunlight gitu. Kalau nggak bunyi, kan yang namanya melamin, kalau dia nggak ada minyak lagi bunyi tuh, lulus tuh. Tapi kalau ada minyaknya, licin tuh. Jadi kasro dia. Gitu kan. Licin tuh. Apa yang terjadi? Udah terbang dah tuh. Terbang tuh semua piring keluar. Segala macam. Nah, sehingga akhirnya itu yang melekat ke saya, Bi. Itu yang melekat menjadi karakter gitu. Sehingga akhirnya karena saya tahu dievaluasi seperti itu, detail, dimarahin segala macam, besoknya saya cuci piring, saya juga ngecek sampai sedetail itu. Baru saya taruh di tempat piring. Itu. Nyapu sama. Ayah nih baru ganti pembantu kan, darinya tadi Inul jadi Daratista. Jadi si Ayu gitu kan. Nah, iya namanya baru kan segala macam. Nah, dia ngomong tuh ke si Bu Rumsih gitu. Ayah mah ini banget ya. Apa namanya? Bahasa Sundanya apa? Intinya rigid ya, rigid Resik, banget. resik. Resik gitu ya. Kenapa? Karena ayah sampai, ayo sini yuk. Ini kan sofa nih. Sofa tuh kan ada ininya, Pak. Kalau dia kan nggak sampai diginiin gitu, untuk ngambil selah-selahnya gitu. Jadi yang ada aja kelihatan. Yuk, kalau nyapu tuh diginiin tuh. Nah, banyak kan debu, sisa-sisa makanan, cemilan segala macam. Nah, itu disikat nih. Gitu. Nah, itu kan tadi, Bi, melelahkan sebenarnya. Tapi karena buat ayah udah jadi DNA, baik-baik aja. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya asal mulai dari mana, asal mulai dari situ. Didikan dan pengasuhan. Gitu. Itulah kenapa kita semangat mendidik, semangat mengasuh. Yes, agar kemudian tadi melelahkan, yes buat sebagian orang, tapi buat saya, buat ayah, enggak, biasa aja, enggak lelah gitu. Ya udah jadi DNA masalahnya. Jadi, apa definisi detail Oke. yang sejatinya yang ingin kita install ke anak-anak? Kalau boleh ayah definisikan, menurut ayah, detail itu adalah atau detail itu adalah kemampuan untuk mencacah gitu. Mencacah itu apa ya? Membreakdown. Membreakdown itu apa ya? Ya, mencacah. Ya, membreakdown atau membuat menjadi unit yang lebih kecil-kecil. Jadi kemampuan mencacah sesuatu yang besar menjadi runutan yang lebih kecil, yang lebih terstruktur, yang lebih tertata gitu. Sehingga untuk mengerjakan sesuatu yang besar itu terasa lebih mudah. Artinya tujuan untuk memudahkan pekerjaan Memudahkan itu pekerjaan. Tujuan. Jadi why you have to be detail, ujungnya sebenarnya supaya Mudah. kerjanya jadi lebih mudah. Lebih mudah. Bukan jadi ribet. Bukan lebih ribet malah Oke. justru. Orang bilang, wah detail tuh ribet. No, justru kalau versi ayah dan yang ayah rasain, ketika ayah mempraktekkan detail selama kehidupan ayah begitu, mulai dari berkarir dulu di corporate dan seterusnya, justru itu mempermudah ayah untuk mengerjakan hal-hal besar. Dan akhirnya, Bi, yang menarik adalah, dan akhirnya
kemampuan atau DNA detail ini yang membuat ayah sering menang dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena buat orang, karena dia nggak punya kemampuan detail, sesuatu yang besar itu tetap besar. Oke. Nah, ayah, sesuatu yang besar tadi, karena ayah punya kemampuan detail, mencacah tadi, membreakdown, menjadikan dia unit-unit yang lebih kecil, lebih terukur, lebih terstruktur, sehingga buat ayah lebih gampang untuk menyelesaikan sesuatu yang, jadi besar tadi jadi kecil gitu. Jadi kecil. Sehingga ketika orang masih berkutat dengan, waduh ribet banget, atau susah banget, gede banget nggak kebayang, dan seterusnya, buat ayah udah kebayang, karena detail tadi. Oke. Gue coba sedikit menyimpulkan sementara. Artinya gini, kita sering dengar kan, gimana cara makan gajah. Gitu, misalnya gitu kan. Ya sudah, cacah aja dari lo makan buntutnya dulu, kakinya dulu gitu kan. Artinya, kalau lo punya kemampuan detailing, berarti lo memiliki kemampuan untuk ya menyelesaikan permasalahan besar itu ya. Oke. Dengan membuatnya jadi kecil-kecil gitu. Oke. Berarti menyelesaikan, oke? Menyelesaikan big problem. Yes. Oke. Dan semua bisa bilang gini kan, atau big challenge lah, big tantangan, ya, challenge. Karena kan kita bicara goals, kita pengen 1 miliar sebulan donasi, itu kan challenge. Betul. Ya, dalam bahasa negatifnya problem. Ya. Nah, 1 miliar sebulan itu kan lu cacah. Betul. Sehingga kalau sebulan dicacah goals per minggu. Goals per minggu dicacah goals per hari. Per hari. Kalau goals per harinya tembus, goals mingguan tembus dong. Sederhananya begitu. Betul. Kalau goals mingguan tembus, goals bulanannya tembus. Betul. Akhirnya goals tahunnya tembus. Betul. Dan kemungkinan menangnya lebih besar ketika didetailkan, Bi. Coba bayangin, kalau saya ngomong ke CS, gimana 1 miliar tiap hari gitu? Gimana 1 miliar kita? Gimana 1 miliar kita? Stres dia. Ya. Tapi ketika kemudian ayah cacah, 1 miliar dibagi 4 minggu, jadi 250 juta per minggu. Minggu 250 juta dibagi 7. Berarti sisa berapa? 250 bagi 7 tuh. Berarti sekitar sisa 35 jutaan. Kan gitu, per hari. Nah, mana lebih masuk akal, Bi? Ketika saya tanya, gimana 35 juta kita, target 35 juta kita, dibanding saya tanya, gimana target 1 miliar kita? Mana yang lebih dekat di kepala tim? Beresin 35 juta atau beresin 1 miliar? Karena pada akhirnya yang ditangkap sama otak kita kan masalahnya kan gitu. Nggak peduli dengan, kan 1 miliar sebulan. Jadi dengan lo mendetailkan goals tadi, membreakdown, artinya itu juga menjadikan tim kita lebih melihat goals ini achievable. Yes. Gitu kan. Jadi dia semangat. lebih punya semangat dan punya kepedean untuk mencapai itu, Bi. Gitu. Oke. Terus tadi lu bilang ini nomor 3 achievable goals. Bener nggak? Ada sebuah pernyataan gini. Ya. Slow is fast, fast is slow. Slow itu pelan, fast itu cepat. Pelan itu cepat, cepat itu pelan. Nah ini nyambung banget nih, gue pengen mengkonfirmasi. Artinya kan ini, ketika orang dapat amanah, dapat kerjaan, dapat tugas, orang-orang anggaplah kayak gue yang nggak detail, langsung gas, langsung kayak cepet kan, cepet fast. Wah, deret. Tapi yang ayah BBM mungkin akan lakukan apa yang dilakukan? Dia akan nggak langsung start. Dia duduk dulu, mendetailkan, ini mau kemana, gimana, detail dan seterusnya. Ya kira-kira tantangannya apa, nanti apa, gitu kan? Terus ketika karena gue fast, karena terus akhirnya gue tabrak sana, tabrak sini, ban bocor, habis bensin, gue nggak tahu pom bensin di mana. Akhirnya gue malah lambat. Tapi ketika ayah BBM sudah mendetailkan segala sesuatunya, dia mungkin slow, tapi dalam jangka panjang dia fast, nyampe tujuannya lebih cepat dibanding gue. Betul, Bi. Dan itu adalah skill detailing di awal. Oke. Dan ketika proses detailing itu kan, kita kan menggunakan DNA yang sudah kita bahas tadi, DNA Abi itu. Makanya dia kayak slow dulu di awal. Kenapa? Karena dia sudut pandangnya, dia pakai SPL dulu. Ya kan? Dalam mendetailkan itu dia pakai SPL dulu. Dalam menyacah sesuatu yang besar tadi, dia ngambil sudut pandang apa aja nih. Tadi biar mengantisipasi, biar bisa memprediksi, biar bisa
kemudian memprediksi masa depan kemungkinan terjadi, kan gitu, Bi. Nah, ketika kemudian udah didetailkan, muncul kemudian apa? Kepercayaan diri. Yang tadinya 1M, aduh, pas didetailkan, wah, segini, gitu loh. Jadi muncul kepercayaan diri. Ketika kepercayaan diri muncul, maka dorongan untuk mengerjakan totalitas lebih mungkin gitu. Karena dia udah tahu ini bisa dilakukan. Makanya ketika go, dia akhirnya going fast gitu loh, Pak. Begitu dia. Mantap. Terus apa bedanya detail sama perfeksionis? Nah, bagi ayah ada perbedaan antara detail dengan perfeksionis. Kalau detail itu kita bicara kemudian membuat sebuah kalau detail itu bukan fokus kepada hasil akhir. Tapi detail itu adalah fokus kepada bagaimana caranya proses itu menjadi achievable. Proses itu menjadi lebih achievable itu apa ya? Lebih terasa mudah dijangkau, terus lebih jelas apa aja yang mau dilakukan. Gitu. Jadi bicara masih diproses gitu. Ya. Masalah nanti hasilnya ternyata belum sesuai, it's okay, nggak apa-apa. Itu bukan berarti detail. Karena detail itu fokus kemudian bagaimana caranya mencacah prosesnya biar lebih apa tadi? Mudah dilakukan. Terus yang kedua, tertata. Tahu langkah-langkahnya, jelas gitu. Jelas habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ada apa namanya? Patokan-patokan yang jelas. Nah, kalau perfeksionis itu biasanya bicara hasil akhir. Wes piye pokoknya yang penting gue nggak mau harus begini gitu. Dan biasanya orang yang perfeksionis justru kadang-kadang tidak betah detail karena udah kadung keburu mikirin hasil gitu. Dan lebih stres kadang-kadang. Kenapa? Ketika hasilnya tidak sesuai. Nah, buat ayah, makanya ayah tuh nggak pernah kalau di pondok gitu ke Spartan atau Avengers yang udah SOD, kayaknya hampir nggak pernah saya marahin tentang hasil. Yang selalu saya marahin itu pasti prosesnya nggak berjalan dengan benar. Gitu. Berarti bisa juga detail ada fokus pada proses, ya. Perfeksionis fokus pada hasil. Fokus pada hasil gitu. Ya. Karena ayah tahu hasil itu bukan ranahnya ayah, itu ranahnya Allah. Tapi proses itu ranahnya kita, gitu. Contoh gini lah, kalau ayah kalau detail ayah itu maksudnya adalah fokus kepada hasil, CS itu nggak akan ada yang tersisa. Khususnya yang Avengers. Pasti udah dipecat semua. Kenapa? Wah nggak pernah nyampe target. Sepanjang tahun nggak pernah nyampe target kok, gitu. Ya kan? Tapi masih bertahan tuh. Kenapa? Karena yang ayah lihat adalah gimana mereka berprosesnya. Bertumbuh nggak prosesnya? Bertumbuh. Gitu sih. Mantap. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang detail? Termasuk tools-toolsnya misalnya, sekalian lu share, misalnya lu butuh buku catatan. Kan gue lihat tuh kayak punya buku catatan khusus untuk something. Yeah. Kalau gue kan kalau gue pakai notes, pakai apa gitu lah. Ya, Bi. Lebih ke how-nya dan aksesoris toolsnya apa aja. Ya. Bagaimana menjadi detail atau apa yang diperlukan untuk detail? Yang pertama adalah pemahaman dan penerapan yang terus dilatih terhadap POAK. Karena POAK itu, kalau kita lakukan, itu membuat kita menjadi orang yang sangat detail pada akhirnya. Karena planning. Kita nggak akan lompat ke organizing sebelum planningnya beres. Detail itu hanya ketika saat P saja, apa O juga, A juga, C juga? POAK semua. Bahkan saat POAK itu berputar, kayak kemarin saya bilang. Itu kalau kita jalankan dengan benar POAK-nya, maka tampak disadari kita tuh jadi orang yang sangat detail. Orang yang sangat punya sudut pandang luas. Kalian sadar nggak tadi, di beberapa, bahkan hampir semuanya, ketika ayah bertanya atau kalian bertanya tentang DNA Abi, selalu salah satu jawaban Abi yang sering berulang adalah, yang pertama, balik lagi, goals. Balik lagi, tujuan. Ketika kita kemarin bicara POAK, apa yang pertama kita bahas? Tujuan. Gitu. Padahal kita nggak janjian ya? Padahal kita nggak janjian. Gitu. Bi. Jadi itu sebenarnya. Nah, runutannya nanti apakah akhirnya punya catatan, itu akhirnya
sebuah kebutuhan yang tanpa kita sadari akhirnya kita bikin gitu. Punya catatan yang jelas. Punya catatan. Gitu kan. Catatan. Ya maksudnya gue pengen langsung aja things to do-nya bahwa mereka harus kayak misalnya ini notebook. Yes. Itu adalah senjata wajib untuk, Yes. untuk seorang santri MB yang punya 13 DNA misalnya. Betul, wajib. Jadi Wajib. notebook ya. Ya, karena gini, mustahil orang menerapkan POAK tapi nggak punya catatan. Nggak bisa. Aku kok POAK kok tiap hari, mana catatannya? Ya, dia di otakku. Di sanubariku ya. Wajib itu catatan. Gitu. Apalagi supaya benar-benar, kan gue nangkapnya detailnya adalah budaya. Ini karakter, makanya di POAC. Betul. Nah apalagi supaya gue tuh terus detail gitu. Oke. Satu notebook, satu paham. Ya. Terus gue punya notebook. Ya. Lagi nggak? Yang ketiga, yang tiga dulu deh. Yang ketiga, ini Bi, mulai memaksakan diri beraktivitas atau hidup kita itu berjalan based on catatan, based on timeline yang kita bikin, runutan-runutan kita bikin. Jadi gini Bi, maksudnya, saya itu di awal dulu ketika membiasakan mensistemkan ke diri saya tentang detail, itu saya terbiasa membuat catatan sampai jam demi jam apa yang harus saya lakukan itu saya catat, Bi. Oke, jam demi jam. Dalam buku catatan saya itu nomor 2, buku catatan itu adalah nomor 3 apa tuh? Jadi bangun, dulu di BTN sih, saya mulai terapkan ini gitu. Bangun jam sekian, oke. Terus jam sekian ke jam sekian ngapain? Jam sekian ke jam sekian sampai kemudian berangkat dari rumah, karena kan ada wajib udah nyampe kantor karena fingerprint kan, jam sekian gitu. Itu bahkan akhirnya tadi Bi, karena udah terbiasa, akhirnya terbiasa detail gitu. Oke, itu ngitung, oke, kalau gue berangkat jam 7 dari kontrakan waktu itu di Bekasi, maka akan sampai di kantor jam sekian. Kalau lewat jam 7 lewat 5 menit aja lewat, maka akan potensi molor di sini. Kenapa? Karena di lampu merah ini akan begini, di lampu merah ini akan begini, di lampu merah ini akan begini. Nah itu, dari mana tuh detail itu? Karena terbiasa membuat jadwal jam ke jam. Dan itu terus dievaluasi, Bi. Gitu. Makanya saya jadi tahu. Makanya dulu kalau udah kesiangan nih, jam 7 lewat 5 misalkan, atau jam 7 lewat 10 baru berangkat, itu saya udah pasti telepon tuh, HRD. Ya ini nggak boleh ditiru ya. Tolong ya riset absen gua. Karena saya udah tahu pasti telat nih. Kayak gitu loh, Bi. Jadi kayak kita udah tahu nih, makanya tadi kemampuan memprediksi, bahkan bukan hanya memprediksi, bahkan kayak statistik gitu. Ilmu statistik kan kalau kata dosen statistik saya dulu, statistik itu adalah kepastian yang kedua setelah kepastian Allah, kan gitu kata dia. Jadi kayak udah bisa saya pastikan telat, dan mostly telat emang. Karena tahu tadi di titik ini begini, di titik ini begini. Makanya jam ke jam, jam ke jam. Nah setelah terbiasa, sekarang nggak perlu lagi seperti itu, karena udah tadi, udah otomatis gitu. Udah jadi budaya. Udah jadi budaya, udah jadi DNA gitu. Terakhir dari gue pertanyaan sebelum ke santri. Gue tanya belum? Ya. Kan detail itu membosankan, detail itu melelahkan. Apa yang lo lakukan supaya itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membosankan, melelahkan? Saya ingat goal saya, Bi. Oke. Karena tadi kan buat saya detail itu adalah untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai goals hasil terbaik untuk jadi pemenang gitu. Maka ketika harus didetailin lagi. Kan gitu, misalkan lagi capek nih, harus didetailin lagi. Sama kayak kemarin pembagian SOD. Melelahkan sekali. Harus didetailin lagi. Harus udah gitu kita ayah time masih kurang kan gitu ya. Tapi apa yang membuat ayah akhirnya ya udahlah, waktu lagi masih sakit segala macam. Ya udah ayah ingat goalsnya. Ini kalau gua nggak detailin ini anak-anak nanti jadi bawa balatak ini kualitasnya. Ayah ingat goalsnya tentang mendidik kalian. Gitu, Bi. Ingat lagi goalsnya. Oke. Mantap. Tepuk tangan buat Ayah Bebe. Wah. Questions, pertanyaan. Cung, ada tentang detail? Kop. Oke, Kop. Bagaimana caranya jurit malam ini gitu? Lewatin aja. Oke. Kalau misalnya kita udah detail ini, Ya. jam kerja, terus campnya per menit. Tapi kita di tengah-tengah tuh ada hal-hal tak terduga. Yes. Itu ngacak-ngacak semuanya gitu. Yes. Nah, gimana caranya? Oke. Kabar baiknya. Gitu. Mau dapat kabar baik kan? Malam ini kita jurit malam lagi. Yes.
Mana DNA totalitasnya? Langsung. Kabar baiknya, ketika kita kemudian melatih detail, ketika kita kemudian membiasakan, bahkan udah menjadi DNA. Tadi kan kata-kata ya, kita tuh bisa mengantisipasi. Kita tuh bisa kemudian memprediksi. Karena kita di awal tadi kan, Bi, menggunakan SPL, sudut pandang luas, segala macam. Sehingga bukan nggak ada, tapi sangat minim akhirnya kejadian-kejadian pada saat kita eksekusi di lapangan, actuating, hal-hal yang belum kita duga. Pun kalau ada resiko yang muncul, itu adalah resiko yang terukur. Kenapa? Waktu kita detailing, kita udah menduga ini akan terjadi. Termasuk kayak tadi, ayah udah tahu nih kalau gua lewat 7:05, berangkat dari kontrakan, telat ini gitu. Maka akhirnya apa yang ayah lakukan? Karena ayah udah bisa memprediksi, gua telepon teman gua di ARD. Iya kan? Nah, namanya Imelda juga. Sama, kamu Imelda bukan sih? Iya, orang Padang kan. Mel, kenapa Cok? Telat nih gue nih. Tolong ya. Wah, iya benar. Ya udah gitu. Tapi jangan dicontoh ya. Gitu. Sehingga ketika ayah jalan naik motor kan, des, lampu merah. Lihat jam 7. Ayah nggak kaget. Ayah udah tahu kok bakal telat. Karena udah terantisipasi gitu. Kalau kasusnya misal nih, kasusnya kayak misal lagi ngerjain tugas Mm-mm. di satu waktu misalnya, Ya. atau misalnya kerja gitu, kita udah prediksi kayak pokoknya mau ngerjain tugas sejam nih, jam segini. Ya. Terus ternyata ada tiba-tiba misal harus apa gitu, jadi Ya. kita ngeluarin kayak jadinya tuh berantakan gitu. Oke. Suasananya itu bagaimana? Itu gimana? Kalau ayah menyikapi itu, ya sudah, nggak apa-apa. Ayah jadikan itu data baru. Ingat ya, karena ayah akan bikin time-nya segala macam. Ayah jadikan itu data baru. Oh, data baru nih berarti. Ada sesuatu yang data baru buat saya jadikan pegangan untuk ketika detailing hari esok misalkan. Karena ada satu hal yang belum terprediksi sejauh ini, sekarang terprediksi gitu. Ya tadi, karena ayah orangnya detail, justru ayah suka ketika ada sesuatu yang belum ayah prediksi sebelumnya, itu ayah nggak stres ngadapinnya. Buat ayah itu harta karun soalnya. Ya kan? Harta karun. Wih, ada yang begini ternyata kejadiannya. Oke, ayah ambil, jadikan sebuah data untuk detailing berikutnya gitu. Sama kayak kemarin kejadian Azam kan? Keluar. Oke, ambil itu sebagai data baru untuk membuat detailing kebijakan-kebijakan berikutnya gitu. Ayah nggak stres ngadepin itu gitu. Buat ayah itu harta karun aja gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak berjalan, bukannya stres, malah excited gitu. Oke, begini ternyata dia ya. Oke. Gitu. Termasuk waktu itu Avengers, ada yang teman kuliah gitu kan. Wah, ternyata nggak selaras, malah mengancam persahabatan ayah sama dia. Akhirnya keluar dari MB dan persahabatan ayah terganggu. Buat sebagian orang kan ada tuh Encing Ferry nanya, lu sama beliau kayaknya lu nggak stres-stres amat bro, kan kata lu teman dekat lu. Sudah mau gimana gitu. Ya nanti akan ada hubungannya dengan berani dibenci ya, tegas gitu. Tapi buat ayah data baru. Oh oke, berarti ke depannya kalaupun ada teman dekat gua mau ikut kerja sama gue, udah ada nih data baru. Kalau teman dekat mau kerja sama kita, ada kasus ini nih. Jadi buat ayah itu harta karun kejadian itu. Makanya nggak stres malah gitu. Begitu ya. Sip. Oke. Tambahan dari Abi buat Kof dan kawan-kawan yang lain. Kata kunci di sini sebenarnya action plan. Jadi banyak dari kita itu yang akhirnya gagap. Wah, ketika ada disuruh sama ayah Beben ini, terus tiba-tiba ada tugas dari dosen nanti kuliah. Pokoknya jadi gagap lah. Waduh, ini harus gimana? Mana dulu yang dahulu dan seterusnya. Nah, karena kita nggak terbiasa bikin namanya action plan atau Abi sebut dengan skala prioritas. Nah, gitu. Ya, jadi ayah Beben itu bisa baik manajemennya karena dia punya action plan dan ini akan dibikin skala prioritas. Kalau kita nggak punya skala prioritas, akhirnya semua jadi prioritas sepertinya, makanya lo bingung. Nah, kalau misalnya hari ini oke, gue ada tugas kuliah sama tugas Beben, itu nomor 1 sama nomor 2, 3-4-nya, nomor 3-nya main pedal, nomor 4-nya main karambol, nomor 5-nya main game, nomor 6-nya gosip, gitulah. Ya. Nah, ketika tadi ada kerjaan dari dosen, itu bisa katakan nomor 1 karena udah mau TS. Terus tiba-tiba ayah Beben ngasih kerjaan lain gitu kan. Ya.
Ya, selama itu masih di top 2, top 3 kan dia bisa berpindah-pindah nggak masalah. Bisa dipahami nggak? Ya, tergantung kondisi saat itu mana yang akhirnya harus kita dahulukan. Tapi kegagalan kita itu kebanyakan karena kita maunya, kita nggak tahu mana yang prioritas, akhirnya semua berantakan. Gitu. Kita jadi ragu, mana nih yang mau gua kill dulu gitu. Ya, mana nih yang kira-kira mau, kayak misalnya sebenarnya kemarin itu saya harusnya ada agenda motoran misalnya begitu. Tapi gua kill karena saya harus ke Jogja untuk agenda yang lebih prioritas. Ya nggak apa-apa, gua nggak sakit hati karena buat gue itu nggak prioritas. Tapi ketika akhirnya lu bingung ada sakit, itu karena kita nggak punya skala prioritasnya. Saya pahami ya? Jadi bikin skala prioritasnya. Gitu. Betul sekali. Skala lagi? prioritas. Ada lagi pertanyaan? Tadi Ibnu angkat tangan, nggak jadi? Oh, Cukup? oke. Tepuk tangan. Yeay. Masih. Ini no, ketawa-ketawa no. Oh, Umi mana, Bah? Enggak, dia harusnya di sini. Oh. Nah, kalau dari Umi, kan Umi juga orangnya detail nih. Gimana Umi menanggapi hal ini? Tahu. Nah, tambahan nggak? Ya, sebenarnya udah dibahas tadi. Apa ya? Tanya kok juga tadi gimana apa ya, manajemen Emosi. manajemen hati Mm-mm. ketika tidak berjalan sesuai dengan planning gitu kan. Itu tadi detail itu jangan disahabatin sama perfeksionis. Stres nanti. Ya. Jadi teman baik saja, jangan sahabatan. Bahkan jangan. Iya. Oh, bahkan jangan. Ya teman nongkrong sesekali. Oh, oke. Saya dulu aja di jalan. Iya. Perfeksionis gitu ya. Jadi detail itu sahabatkan dengan terus belajar, kayak kata Ayah tadi. Setiap apapun hal yang nggak enak yang terjadi tidak sesuai dengan planning, ya udah itu data baru. Ya udah itu feedback buat kita belajar. Jadi kita jadi tahu hal baru kan gitu. Sehingga untuk perencanaan selanjutnya kita udah lebih banyak lagi wawasan di benak kita gitu ya. Jadi sahabatan detail dengan terus belajar, jangan dengan perfeksionis. Oke? Tepuk tangan. Jadi, detail adalah, ikuti, Detail adalah kemampuan kemampuan untuk untuk breakdown, mencacah, memecah jadi kecil, memecah jadi kecil, sesuatu yang besar sesuatu yang besar menjadi menjadi runutan runutan yang kecil, terstruktur, terstruktur, tertata. Kenapa? Kita harus detail Kita harus detail karena kita ingin menyelesaikan hal-hal hal-hal tantangan tantangan yang besar untuk mempermudah tantangan yang besar. Dua, Memperbesar kemungkinan menang. Tiga, tujuan kita jadi achievable. Tujuan kita jadi achievable. Jadi terlihat mudah diraih. Sehingga lahirlah percaya diri. Lahirlah totalitas. Ingat, slow is fast. Fast is slow. Pelan itu cepat. Cepat itu pelan. Pelan di awal ngapain? Detailkan rencana kerja. Berikutnya, jangan jadikan detail dan perfeksionis sebagai teman sejati. Karena detail itu harus, perfeksionis itu jangan. Capek, melelahkan. Hal. Gimana caranya supaya kita bisa punya DNA detail? Gimana caranya supaya kita punya DNA Yang detail? terpenting adalah Yang terpenting adalah clear goals.
Clear, go. Tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Tujuan yang nyata. Tujuan yang nyata. Terpampang di depan mata. Terpampang di depan mata. Menggairahkan. Menggairahkan. Uhuy. Dua. Dua. Paham dan praktek puak. Paham dan praktek POAK. Kalau nggak praktek puak, Kalau nggak praktek POAK, PAOK namanya. PAOK namanya. Dua. Dua. Miliki Miliki kebiasaan kebiasaan mencatat di notebook, notebook, buku catatan, buku catatan, baik fisik baik fisik ataupun digital. ataupun digital. Ketiga, Ketiga, komit terhadap terhadap action plan action plan atau atau skala prioritas. skala prioritas. Bikin rencana kerja jam demi jam, jam demi waktu jam, demi waktu. waktu demi waktu. Seperti lagunya Ungu. Seperti lagunya Ungu. Dan demi waktu. Gue kira gue itu Raihan ya. Demi masa. Demi masa. Itu Raihan tuh. Agak nggak sinkron. Iya. Tepuk tangan buat Dite. Siap memiliki karakteristik DNA detail? Siap. Oke, berikutnya. Berikutnya. Masih ada waktu ya? Masih. Oke. Masih ada. Berikutnya apa DNA berikutnya ke-9 ya? Delegasi ya? Oke, delegasi. Apa itu Ben delegasi? Nggak paham aku ini delegasi. Kata-kata baru delegasi. Oke, gua tanya balik nih. Delegasi, oh salah. Kenapa menurut Bapak gua punya DNA delegasi? Asik. Oh. Karena mau motoran. Itu gue yang delegasi ke lu berarti ya? Iya makanya. Kenapa lu ya, bukan gue ya? Kenapa menurut Bapak Oh, iya, betul kan? saya punya Ya, DNA gue delegasi? melihat lo delegasi Iya, orangnya betul, kan? betul, betul. Jadi, nah coba Umi dulu deh. Kayak waktu itu pas kita syuro nih, Umi ini delegasi, Umi waktu itu ngomong. Gitu. Asik. Tiba-tiba dia ingatan bagus. Abi punya jawabannya. Asik. Tapi Umi dulu. Kenapa Beben punya DNA delegasi? Iya. Iya, Apa kenapa? Menurut, kan gue bilang, ya menurut Bapak kenapa? Maksudnya? itu? Oh, udah pikun dia suruh Makanya kita. kan, iya, mulai. Kenapa kita lu memilih delegasi itu adalah kelebihannya Beben yang Iya. paling install kan gitu. Iya, karena itu kan teknis banget. Ya, terus? Ya nggak usah nyolot, yang benar tuh ngejelasinnya. Kenapa? Terus sambil mikir. Iya kan, nggak enak nih di sini nih. Kursi panas ini. Dari tadi gua nggak enak di sini. Makanya. Mikir definisi. Semua jadi- pusing aku. Jadi ya, kalian kira enak di sini. Ayah sama Abi ketawa-ketawa. Kagak enak cuy, udahlah kurang tidur 5 jam di tengah gelap gulita tadi malam. Ya kan kagak enak di sini nih. Nyut-nyutan kepala ini. Tapi malam ini akan enak kita. Enak. Balas Karena dendam. kita hanya menunggu. Oh iya, kita kan nggak ngikutin mereka. Kita hanya menunggu. Ah, kenapa, woi? Udah dikasih waktu mikir juga. Tanben. Delegasi itu kan satu, kita membutuhkan delegasi untuk Bukan apa itu delegasi. Iya, apa yang kau lihat dari Bebe Makanya Nista? pertanyaan. hari. Di, udahlah Pak, lu aja Pak. Udah tua Pak. Oh, iya. Kenapa menurut Ibu saya punya DNA delegasi? Apa yang Ibu lihat dari saya? Kenapa kemudian? Sehari-hari kan berarti boleh. Ya sehari-hari. sebulan-bulan juga nggak apa-apa. Sebagai- Ya. Iya, Beben itu kan kecil, jadi dia tahu banget apa yang harus dia lakukan. Karena dia tahu tuh tumpukannya banyak banget dan dia nggak mungkin gunain pakai dua tangan dia, maka dia atur lah tadi itu organizing kan, dia kayak ini di organizing itu pikiran dia ada kan gitu kan, wah gue mau ke motoran nih, gitu kan, misalnya kan. Wah picik sekali. Terus mulai dia mendelegasikan kepada unit-unit yang bisa didelegasikan, gitu kan. Jadi untuk mempermudah kerjanya dia agar itu achievable, sekaligus yang paling penting adalah sebenarnya tujuannya untuk kaderisasi, gitu kan, supaya yang hebat itu jangan Beben doang, gitu kan. Tapi urutan-urutan yang bawahnya juga menjadi hebat karena mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kesempatan, gitu. Itu sih yang gue lihat dari Beben.
sama banget sama gue ini. Gue udah nebak. Gue mau sumpah. jawab itu dari tadi. Sumpah dari tadi gue dalam hati udah nebak sama nih dia nih. Sama nih dia. Oke. Jadi ya betul, Abi melihat gini, sederhananya gini. MB lah katakannya Pondok CEO gitu. Itu nggak mungkin secepat ini, nggak mungkin se-amazing ini, sebesar, sekeren ini, kalau Beben nggak punya kemampuan delegasi. Karena semua akan bertumpuk di dia. Jadi hari ini MB bisa sebesar ini ya karena Ayah Beben punya kemampuan delegasi. Jadi apa itu delegasi, Ben? Delegasi adalah Nah, kemampuan. Jadi ini masih nyambung dengan DNA sebelumnya Pak. ya. Detail. Jadi semuanya ini sambung menyambung. Betul. Ya? Menjadi. Sambung menyambung. Nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tinggi airku. Tanah airku Indonesia. Merdeka. Coba. Gue kasih kesempatan lu berpikir sebenarnya. Apa? Makanya gue sambut. Dulu. Gue kesini tadi apa ya? Apa ya? Itu gaya gue. Cuma kalau dari tadi gak keluar-keluar pas gue di situ. Gue langsung mikir. Gue udah mancing-mancing tuh. Apa demi masa, apa tadi. Gak mulai-mulai. Sambung menyambung. Wah ini dia. Kenapa, Ngancung bukan tadi.